Dan kita lihat kembali pernyataan dari Menteri Kesehatan Dr. Terawan terkait kedatangan vaksin COVID-19. Bapak Ibu Menteri, para rekan-rekan media, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita tahu bahwa pemerintah bersama dengan masyarakat terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa per 6 Desember 2020 terdapat 575.796 kasus terkonfirmasi. Jumlah kasus sembuh sebanyak 474.449 atau dengan recovery rate 82,5%. Angka kematian sebanyak 17.740 dengan case fatality rate sebesar 3,08%. Untuk itu perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit COVID-19 ini melalui upaya yang bisa menimbulkan kekebalan tubuh dengan pemberian vaksin atau vaksinasi. Pemerintah Indonesia menjadikan vaksinasi menjadi bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO. Vaksin COVID-19 telah kita ketahui tiba pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis yang merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis jenis SARS-CoV-2 yang inaktivasi, dan selanjutnya vaksin akan segera dilakukan persetujuan untuk penggunaan emergency use authorization-nya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan saintifik dan ketentuan. Ya pemirsa, kami mohon maaf kita terkendala terkait jaringan yang dihadirkan dalam konferensi pers pada hari ini. Namun setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, masing-masing menteri yang berkepentingan dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan keterangan, termasuk salah satunya tadi adalah Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto yang menyatakan bahwa pemerintah hanya menyediakan vaksin yang aman dan sesuai dengan standar WHO untuk masyarakat di Indonesia. Dan saat ini juga masih dilakukan konferensi pers terkait pengadaan vaksin COVID-19 untuk Indonesia, dan sesuai agenda pada hari ini beberapa menteri akan melakukan pernyataan atau menyatakan pernyataan terkait vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia, dan kita akan kembali melihat pernyataan resmi dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kemudian Bio Farma telah memastikan kendaraan pendingin dalam kondisi baik sehingga monitoring suhu dalam perjalanan dari bandara sampai ke gudang vaksin dapat terjaga baik, termasuk gudang vaksin yang telah disiapkan dengan kapasitas yang dapat menampung vaksin serta sesuai dengan standar prosedur operasional manajemen rantai dingin. Untuk vaksin kiriman pertama ini, nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten kota yang selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi PCPEN yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name, by address. Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai dengan prosedur cara distribusi obat yang baik atau CDOB dalam rangka menjamin kualitas vaksin sampai diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan rencana distribusi vaksin COVID-19 telah dibahas bersama bahwa untuk skema program maka vaksin didistribusikan
ke gudang vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi nantinya, untuk kemudian diedarkan ke Dinas Kesehatan di bawahnya. Semoga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat segera dilaksanakan tepat waktu, berjalan dengan baik dan lancar, sehingga penanggulangan pandemi COVID-19 ini dapat segera dan cepat diatasi, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Tetap ingat protokol kesehatan, pesan Ibu, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.